Dari Arya Duta Palembang kami menantikan kehadiran dan juga khususnya untuk ibu-ibu dan remaja putri ya untuk bergabung di tanggal 9 Agustus nanti dan juga bisa mendapatkan experience pengalaman yang lebih baru lagi karena nanti kita juga di sana nggak hanya melihat demo masakan tapi juga nanti kita juga akan ada acara senang-senangnya juga, jadi nggak akan boring karena di situ dikemas dalam satu entertain yang menarik, Mbak, kayak gitu. Dan ada door prize yang ada door prize-nya banyak banget. Ibu-ibu pasti suka. Ibu-ibu kan kalau datang door prize itu jadi harapan dinantikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyani dalam podcast Tamu Tribun. Tamu kita hari ini selalu istimewa pastinya ya, yaitu Mbak Mopriyantika. Selamat datang di Geraha Tribun, Mbak Mopri. Terima kasih, Mbak Yeni. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak berubah Mbak Mopri dari dulu. Masih kayak gini ya, Mbak ya? Puluhan tahun jumpa Mbak Mopri masih tetap fresh. Alhamdulillah. Nah, sekarang Mbak Mopri adalah Director of Sales Arya Duta Palembang. Iya, Mbak. Pengalamannya pastinya udah puluhan tahun dari hotel ke hotel di Palembang ini, dan sekarang saya jumpa lagi dengan Mbak Mopri sebagai Director of Sales dari Arya Duta. Mbak Mopri, update lagi dong. Mami udah sering nih podcast di Tribun dan Sripo. Update lagi tentang dinamika Mbak Mopri sebagai DOS ya, singkatannya DOS nih jabatannya. Bukan pempek DOS ya. Sebagai DOS Arya Duta Palembang. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Yeni. Jadi untuk di Arya Duta sendiri, karena saya posisinya sekarang menjabat di Director of Sales, jadi ya memang responsibility-nya itu tetap ya revenue. Jadi dan juga untuk marketingnya juga, jadi ya memang kita juga harus lebih berkreatif sekali ya, Mbak ya, kalau untuk di dunia sales and marketing. Dan memang tahun ini cukup struggle juga, jadi ya kita memang harus benar-benar bisa memanfaatkan segala macam opportunity yang nantinya bisa di-combine untuk menjadi kegiatan ataupun juga bisa berdampak untuk yang terhadap hotel dan juga terhadap revenue hotel juga seperti itu. Dan dari tahun ke tahun saya berkarir juga masih tetap di departemen yang sama, masih tetap di departemen sales and marketing, Mbak. Jadi ya kalau di tahun sekarang ini kita tahu juga bahwa tidak mudah, tapi juga harus tetap dijalanin dan juga berusaha dan berdoa sih sebenarnya. Iya. Mbak, jadi Mbak Mopri udah 20 tahun lebih ya, Mbak ya, di hotel ya? Kurang lebih, betul, Mbak. Kurang lebih. Biasa. Iya. Jadi ya memang dunia sales and marketing itu juga sangat dynamic sekali karena kan pasti banyak sekali perubahan yang memang kita harus ikuti. Jadi yang kalau dulu kita bertemu banyak manual ya, Mbak. Zaman dahulu kala kita bertemu banyak manual, dan tapi kan sekarang lebih banyak ke digital seperti itu, Mbak. Jadi ya memang perubahannya sangat terasa sekali ya, Mbak Yani ya. Iya, betul. Betul sekali ya. Apalagi indis ekonomi sekarang ini ya. Ya, indis ekonomi sekarang semuanya struggle ya. Apalagi sekarang tahun-tahun terakhir struggle banget dengan semuanya naik, terus efisiensi semua juga, semua instansi efisiensi, dan hotel ya itu tadi gimana tuh, nggak suffer tapi kan struggle ya. Iya, tapi kalau untuk di dunia hotel sendiri ya untuk permintaan akan penginapan dan juga kegiatan untuk mengadakan acara itu masih tetap ada permintaan. Karena kan untuk kegiatan sendiri kita kebetulan di Arya Duta itu memiliki ballroom yang besar. Jadi bisa untuk kegiatan secara instansi ataupun juga secara perorangan seperti itu, Mbak Yeni. Jadi ya memang kegiatan seperti ini yang khususnya untuk kami banyak mendapatkan permintaan kayak gitu. Tapi mungkin untuk tipe
penjualannya sekarang kan orang bisa langsung melalui aplikasi. Jadi pemesanan pun juga, cara pemesanan juga mereka kan sekarang lebih dimudahkan karena adanya aplikasi kayak gitu. Jadi mereka bisa melihat ketersediaannya itu di periode kapan aja dan juga promo-promo apa aja yang mereka bisa dapatkan, begitu Mbak Yen. Biasa. Pastinya tiap event ada temanya. Nah, betul. Nah, kali ini kan kita kan temanya ngangkat ragam raso kita nih, yang betul podcast kita sekali kali Mbak ini. Yeni. Itu bagian dari promo Arya Duta. Nah, kita masuk nih ke ragam raso kita. Ragam raso. Silakan Mbak cerita. Oke Mbak Yeni. Jadi dalam 1 tahun itu ada rangkaian kegiatan di marketing. Jadi memang Markom saya itu aktif sekali ya. Jadi dalam kegiatan 1 tahun kita ada, dimulai di awal tahun kita ada cakap jiwa. Jadi lebih ke healthy dan juga kegiatannya itu lebih ke sport seperti itu. Nah, masuk di sesi kedua kita ada Sabta Rasa. Jadi lebih ke makanan. Kemudian juga nanti di term yang ketiga kita ada satu lagi namanya Hasta Karya. Jadi lebih ke art. Dan terakhir kita ada festive. Nah, memasuki yang sekarang ini adalah di Sabta Rasa. Jadi lebih ke makanan. Jadi kita mengangkat cita rasa makanan, Sabta Rasa. Nah, temanya kita ambil sekarang ini adalah ragam raso ini karena apa ya, terinspirasi dari rempah-rempah. Rempah-rempah yang kalau Palembang kan terkenal dengan makanan pempek gitu, khasnya. Tapi di samping itu juga kita ada yang akan kita angkat di sini adalah makanan khas dari Palembang. Karena ini merupakan apa ya, perpaduan dari kebudayaan. Jadi di situ ada Melayunya, ada Arabnya. Karena kan apa namanya, nasi minyak itu dibawa dari pedagang. Dulunya itu dari Yaman ya, pedagang Arab Yaman dibawalah ke Palembang, kemudian terinfluence juga dengan rasa Melayu, kemudian juga nasi minyak ini ditampilkan khusus untuk acara-acara apa ya, yang bersifat khas dan juga kalau bisa menyambut tamu agung, kemudian juga ada acara misalnya pernikahan, nah itu baru ditampilkan. Kalau zaman dahulu nasi minyak ini hanya ditampilkan pada hari Jumat. Oh ya. Gitu, pada hari Jumat, kemudian berkembang lagi pada saat ada tamu agung datang baru ditampilkan, kemudian berkembang lagi di acara pernikahan seperti itu Mbak. Jadi ya memang ada sejarahnya sih kenapa nasi minyak ini yang kami angkat seperti itu Mbak Yeni. Jadi kalau nasi minyak itu kan otentik sekali ya, mulai dari berasnya. Berasnya kan berbeda sekali karena berasnya pakai beras basmati ya, karena itu kan rendah kadar gulanya kan kayak gitu. Terus juga ada rempah-rempahnya karena rempah-rempahnya sendiri ada rempah bawang merah, bawang putih, kemudian kapulaga, cengkeh, dan memang rempah-rempahnya itu sangat apa ya, sangat khas sekali kayak gitu. Nah, datanglah kemarin dibawa oleh si pedagang dari Arab itu, kemudian bercampurlah dengan kebudayaan dari Melayu, kemudian terciptalah si nasi minyak itu yang ditampilkan. Ada kondimennya juga lah, bahan pelengkapnya seperti ada daging malbi, kemudian ada sambal nanasnya, kemudian juga ada sambal acarnya, ada kentang mustafanya seperti itu Mbak Yeni. Jadi kalau kita ngomongin soal makanan pasti ada sejarahnya di belakangnya begitu. Iya, jadi datang dibawa oleh pedagang dari Yaman zaman dahulu kala ke Palembang sambil menyesuaikan dengan lidah kita lokal, betul. Karena mungkin kalau di tempat asalnya bumbunya sangat khas ya, sangat strong begitu. Tapi kalau dibawa ke Palembang, ke sini ke Melayu ya disesuaikan dengan lidah Melayu begitu. Jadi di sini orang Palembang juga suka itu. Betul, udah banyak kan. Yang jelas kalau sedekah ya. Iya. Itu
pilihannya dua, nasi minyak sama nasi putih. Betul sekali. Biasanya selalu gitu nggak? Dan dihidangkan ya Mbak ya, dihidangkan. Kalau zaman saya kecil dahulu, saya tuh paling seneng kalau misalnya ada apa ya namanya? Ngidang dan operan ya. Operan kan zaman dahulu kan gitu. Iya. Jadi makanannya dihidangkan untuk orang berapa? 5 atau orang 6 kayak gitu. Kemudian ada apa namanya? Lengkap di situ lauk pauknya, nasi, dan itu kayak apa ya, kebersamaan ya, kebersamaan begitu. Walaupun effort rumah tangganya lebih banyak gitu ya. Sangat. Tapi itu tadi rasa kebersamaannya lebih akrab. Betul, lebih betul. akrab buat semua tamunya. Betul. Nanti konsep ini kan cooking demo ya? Iya, betul. Konsep cooking demo Ragam Rasa ini kurang lebih seperti apa tuh? Oke, kalau untuk cooking demo ini kami mengangkat tema tadi, kemudian juga yang akan kita demokan masakannya ya nasi minyak Mbak. Bahwa ini kita memperkenalkan nasi minyak secara lebih luas lagi dari proses pembuatannya sampai nanti selesai dan dihidangkan. Jadi kayak di plating, di garnish yang lebih modern lagi seperti itu. Tapi juga ada lagi menu-menu yang lain yang nanti akan dibawa oleh baik itu dari chef kami dari Arya Duta maupun juga dari Chef Nirta dan juga dari Bunda Rayanya begitu. Jadi selain dari nasi minyak yang kita angkat juga ada menu-menu lainnya. Jadi bisa kayak dessertnya, kita kan ada berbagai macam makanan kayak yang manis-manis ya. Jadi yang terkenal ini kan kayak mulai dari kue kojo, kue 8 jam dan kue-kue yang lainnya kayak gitu. Jadi nggak hanya, tapi memang gongnya ya nasi minyak, itu yang kami angkat gitu. Ini bukan narasumbernya apa? Cooking demo itu Niki Tirta dan Bunda Raya dan juga Chef A dari Arya Duta nanti. Jadi mereka nanti bertiga. Gitu. Kenapa dipilih Niki Tirta? Kenapa dipilih Niki Tirta itu pertanyaan yang bagus sekali. Niki Tirta mungkin bukan yang pertama kali, maksudnya udah pernah datang ke Palembang dan kebetulan juga acara ini disupport oleh Sania dan Sania ini brand ambasadornya adalah Niki Tirta kayak gitu Mbak. Jadi ya kebetulan jadwalnya bisa dan matching dengan program kami di Sabta Rasa ini, jadi ya udah kita bareng-bareng untuk mengadakan cooking demo ini kayak gitu. Tanggal berapa tuh Mbak? Untuk acaranya karena jadi kita mempersiapkan ini udah hampir 2 bulan yang lalu Mbak. Jadi kita akan tampilkan acara ini di tanggal 9 Agustus. Jadi kebetulan sekalian juga menyambut 17 Agustus nanti di hari ke ini ya, hari kemerdekaan kita nanti. Begitu. Pas lah momennya Mbak ya. Betul. Jadi cukup banyak ya waktunya. Jadi buruan untuk pendaftaran. Gimana tuh cara pendaftaran? Boleh dari share? Untuk pendaftaran kebetulan nanti bisa langsung menghubungin kontak person kami dan juga mengisi Google Form yang sudah ada. Jadi nanti bisa langsung daftar ke sana. Kebetulan juga dari mulai kami tayangkan untuk pembukaan registrasinya Mbak, pendaftarannya ini hari itu juga kita sudah menerima pendaftaran karena memang ada harga khusus kalau sebelum tanggal sebelum akhir Juni ini. Jadi ada harga khusus. Kalau daftar sebelum ada early bird-nya Mbak. Early bird-nya ada. Luar biasa. Target tamu nyebutnya, pengunjung atau peserta. Kita mentargetkan untuk acara nanti kebetulan kan Grand Ballroom kami ini bisa menampung sampai 2.000 orang Mbak. Jadi sangat besar sekali untuk conventionnya. Jadi kalau untuk target sementara ini kami menargetkan untuk 1.000 orang. Begitu. Yang udah terakhir penutupan pendaftaran kapan tuh? Kita masih akan buka sampai H-1 ya Mbak ya. Tetap kita buka H-1. Pokoknya kalau misalnya kuotanya udah habis, kita akan langsung close. Tanggal 9 ya? Iya. Berarti tanggal 8 Tanggal 8. Kalau misalnya kuotanya sudah full, kita akan langsung close. Begitu. 1.000 tutup lagi. 1.000 kita langsung tutup karena juga untuk kenyamanan juga dan juga supaya pesertanya juga merasa
lebih apa ya, jangan terlalu crowded sekali. Jadi kan kita memikirkan untuk kenyamanannya, flow-nya juga untuk peserta begitu, Mbak. Mbak, tantangannya apa Mbak dalam menggelar ini kan luar biasa besar lah ya, apalagi di hotel. Kalau sama ini kan untuk sering juga tapi terbatas gitu ya, dengan peserta terbatas. Nah ini 1000 kan besar. Nah tantangannya apa tuh? Tantangannya apa ya Mbak ya? Tanggal Mbak. Tanggalnya itu yang harus benar-benar kami cari di saat memang ketersediaan ballroom kami Mbak. Itu yang tantangan terbesar sih itu sih sebenarnya. Penuh terus dong Mbak. Karena kan kita pilih tanggal di hari Minggu ya Mbak ya. Karena kan hari Minggu itu kan, Sabtu Minggu itu kan kita sering banget ada apa namanya, ada wedding ya. Jadi kita benar-benar cari tanggal yang tidak ada kegiatan atau tidak ada event. Jadi makanya kita cari tanggal yang memang benar-benar kosong di situ Mbak. Itu tantangan terbesar sih kalau bagi saya ya. Mahal, soalnya mahal tuh harganya kalau Sabtu Minggu. Karena memang apa ya, Area Duta juga merupakan salah satu tempat pilihan utama ya untuk mengadakan pernikahan, resepsi seperti itu Mbak. Jadi ya benar-benar kita cari tanggal yang kosong. Nah, kemudian kami juga berkoordinasi juga dengan para partner kami juga kayak gitu. Jadi kita sudah mendapatkan tanggal yang fix, akhirnya langsung kita kunci ya di tanggal tersebut begitu Mbak. Mau disin nggak berapa harga tiket undangannya? Kalau sebelum early bird harganya 250.000 per orang, tapi kalau misalnya daftar sebelum akhir bulan ini harganya 200.000 Mbak. Jadi lumayan dapat potongan. Tapi itu ada banyak mendapatkan apa ya, goodie bags-nya ya, goodie bags-nya isinya keren-keren isinya. Keren ya. Ibu-ibu pasti suka. Ibu-ibu pasti suka. Nanti cooking demo, ada apa lagi tuh selain cooking demo? Ada mungkin ada selingan apa gitu, ada. Iya, jadi kalau untuk acaranya sendiri dari pendaftaran tersebut mendapatkan goodie bags, kemudian juga door prize Mbak, dan door prize-nya juga banyak banget, ibu-ibu pasti suka sekali. Kemudian juga ada apa namanya, hiburan juga, ada band, kemudian door prize dari partner kami juga, mendapatkan coffee break dan juga apa ya, meal box juga. Jadi ya sangat worth it banget ya. Worth it ya. Betul. Menarik sih, apalagi bintang tamunya juga menarik. Iya. Mbak, tadi udah targetnya udah di-share, terus apa aja yang didapat oleh pesertanya juga udah di-share. Nah, apa yang diharapkan oleh Area Duta dari event cooking demo ragam rasuah kita ini? Oke. Yang yang kami harapkan dengan kegiatan ini, kita mempromosikan juga makanan khususnya dari Kota Palembang, dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi makanan khas kita itu tidak hanya bisa bisa berkembang secara lebih modern lagi, karena kan dalam segi penyajian, walaupun kan nasi minyak lah, orang udah tahu nasi minyak, tapi mungkin yang kami tampilkan nanti lebih cuisine ya, lebih artisan kayak gitu. Dan ini juga bisa orang-orang luar khususnya juga, ternyata makanan ini bisa ditampilkan pada saat misalnya fine dining, tapi dengan tampilan yang lebih cantik lagi seperti itu. Dan juga mungkin di tahun depan kami juga bisa membuat lagi acara seperti ini. Mungkin kita akan angkat dari daerah lain seperti itu, karena kan kita kegiatan kami ini untuk Sabta Rasa ini memang kita ada setiap tahun Mbak. Jadi mulai dari Cakap Jiwa, kemudian ada Sabta Rasa, ada Hasta Karya, dan ini kan berulang lagi untuk di tahun depan. Tapi mungkin yang akan kita angkat beda-beda seperti itu. Pastinya berkesinambungan. Betul sekali dengan menu yang bervariasi. Iya, karena memang kita pioner ya kalau untuk di Palembang, karena kita konsisten untuk dengan program yang sudah ada kayak gitu. Dan ini juga tidak hanya di Kota Palembang, tapi juga di kota-kota lain yang memang ada grupnya Area Duta Mbak. Jadi masing-masing kota itu mengangkat kekhasan dari daerah masing-masing kayak gitu. Begitu. Ya. Mbak, dari tamu yang udah daftar itu dari mana aja tuh? Sementara masih di Kota Palembang Mbak. Tapi kalau misalnya dari kota luar juga
kita akan memberikan rate khusus untuk penginapan. Tapi memang harus cepat. Takutnya nanti udah tidak kebagian lagi karena kan ya? weekend ya. Iya, benar. Nanti full. Iya. Apalagi mungkin banyak event lain juga di Arya Duta ya. Menjelang Agustus itu biasanya mulai kegiatan itu mulai padat, Mbak. Oke Mbak, mungkin ada lagi informasi terkait acara Cooking Demo ini mau di-share? Silakan. Ya, dari Arya Duta Palembang kami menantikan kehadiran dan juga khususnya untuk ibu-ibu dan remaja putri ya untuk bergabung di tanggal 9 Agustus nanti dan juga bisa mendapatkan experience, pengalaman yang lebih baru lagi karena nanti kita juga di sana nggak hanya melihat demo masakan tapi juga nanti kita juga akan ada acara senang-senangnya juga jadi nggak akan boring karena di situ dikemas dalam satu entertain yang menarik, Mbak. Kayak gitu. Dan ada door prize yang ada door prize-nya banyak banget. Ibu-ibu pasti suka. Ibu-ibu kan kalau datang door prize itu jadi harapan. Dinantikan. Iya. Oke Mbak, makasih banyak ya atas sharingnya tentang Cooking Demo ragam Raso Kito ini. Pastinya menarik banget deh dari apa yang di-share oleh Mbak Mopri tadi. Dan buruan tuh daftar, ada early bird sebelum bulan Juli. Iya, sebelum bulan Juli ya. Dan mudah-mudahan sukses ya Mbak ya dengan target tamu yang tercapai 1.000. Amin. Dan sukses semuanya sampai acaranya selesai. Terima kasih juga buat Tribun ya khususnya sudah mengundang kami dan tentunya partner kami. Salah satu partner kami selalu. Oke Mbak, sekali lagi makasih. Sukses untuk Mbak Mopri, sukses untuk Arya Duta, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih juga Mbak Yani. Ya, demikian pemirsa percakapan yang sangat menarik dengan Mbak Mopri, DOS Arya Duta Palembang. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.